Ayahnya ini meninggal, terus akhirnya ngewarisin sebuah gereja ke mereka, ke keluarga mereka. Di gereja itu dulunya udah dikurung iblis yang jahat banget itu, iblis neraka. Mereka membuka gerbang iblis gitu. Jangan salah Nopal, itu film nyata. Oh, kisah nyata? Ya, itu kisah nyata. Wow. Halo Sineas Muda, kembali lagi bersama aku Nopal di program podcast Cine Talk, ngobrol film sampai malam. Halo semuanya, gimana kabarnya? Di pertemuan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih seputar perfilman, mau itu perfilman Indonesia, film panjang, film pendek, intinya kita bakal ngobrolin seputar film. Tapi teman-teman tenang, di sini aku nggak sendirian kayak episode-episode sebelumnya. Di sini aku udah ditemenin salah satu teman aku yang dia juga penggemar perfilman, dia suka nonton film dan dia tertarik banget sih sama film-film, mau itu film Indo maupun film luar. Aku udah ditemenin sama Syasha Hairia. Say hi dulu Syasha. Halo semua. Halo, mungkin Syasha bisa memperkenalkan diri sedikitnya. Halo teman-teman, seperti yang udah Nopal bilang, aku Syasha. Aku prodi KPI 23 dan aku penggemar film. Penggemar film, oke. Apa kabar Syasha, sehat? Sehat alhamdulillah, baik. Kesibukannya lagi sibuk apa nih Syasha belakangan ini? Akhir-akhir ini sibuk ini sih UKM, soalnya UKM ku mau ngadain pameran. Oh, kayaknya mau ada pameran Yes, ya? untuk bulan depan. Oke, lagi sibuk-sibuknya ya Syasha ya. Oke, tapi emang belakangan ini mahasiswa kita ini juga lagi sibuk-sibuknya. Tapi yang sibuk gak cuman kita, perfilman Indonesia pun juga lagi sibuk ya kan? Karena belakangan ini banyak banget film-film yang baru launching, yang baru meledak-ledaknya. Kayak kemarin tuh ada film apa? Avatar, bener. Itu kan lagi meledak banget kan. Saya udah nonton? Belum. Oh, belum. Aku tertarik nonton yang 3D-nya sih. Soalnya temanku, aku ngeliat dia nonton 3D tuh kayak pakai kacamata kan. Iya. Itu lebih menarik. Karena visualnya katanya sangat memukau. Iya, apalagi kan udah seperti kita tahu kan ya, film-film Avatar sebelumnya juga udah sekeren itu, apalagi yang terbaru nih. Jadi ada ekspektasi tinggi. Betul. Mungkin ramenya itu juga karena liburan gak sih? Iya, Ya kan? liburan Natal, tahun baru. Iya. Liburan panjang, anak-anak sekolah pada libur. Pas banget waktunya. Pas banget. Tapi ngomongin liburan nih, walaupun kita nggak tahu UMY kapan liburnya. Iya, betul. Sedih banget guys. Sedih banget UMY kapan libur. Nah, ngomongin liburan, Syasha ada cara terkhusus buat menghabiskan waktu saat liburan nggak? Mungkin nonton film kayak gitu. Ada nonton? Biasanya tuh kayak kalau udah bosen banget cuman scroll HP, so aku bakal cari film-film apa nih yang lagi hits. Terus kayak aku nyoba nonton, terus atau enggak aku suka nyoba-nyoba genre baru, misalnya kayak waktu dulu pernah liburan kapan gitu aku nyoba yang psikopat gitu. Terus kayak habis itu nanti nyobanya yang apa gitu. Tontonan baru lah ya. Iya, jadi kayak biasanya tuh ada pola yang sama, aku nyobain satu genre terus bakal ketagihan gitu. Oke. Tapi kalau aku mirip-mirip sih. Kalau aku biasanya kalau mau liburan itu aku sebelum liburan itu udah nyiapin watchlist kayak gitu loh. Jadi kayak sebelum liburan nih udah aku targetin nanti liburan besok aku mau nonton film A, film B, film C gitu. Jadi waktu liburan nih udah tahu nih mau nonton apa. Kadang kan jadi bingung. Iya. Bingung banget. Kalau Syasha waktu liburan kemarin deh gitu atau liburan besok ini ada genre khusus yang mau kamu tonton kah atau gimana? Untuk liburan kemarin kali ya? Boleh. Ya, kalau liburan kemarin aku nyoba satu genre terus akhirnya ketagihan, yaitu horor. Tentang eksorsis. Jadi kayak pengusiran setan ya, Ruqyah gitu. Ruqyah. Aku nonton satu film terus menurut aku itu oke banget. Jadinya aku nonton film-film yang serupa juga, film yang mirip tentang eksorsis semua gitu. Tapi banyak ya memang ya film-film tentang eksorsis. Banyak ternyata ya di luar negeri, apalagi kayak kalau yang kemana aku nonton itu latar belakang di Vatikan. Itu kan Katolik banget nih, terkenal dengan Katolik. Judulnya apa? The Pope's Exorcist. Aku baru dengar tuh. Iya, itu oke sih. Apalagi visualnya menurut aku cakep banget ya. Iya, cakep gitu. Tapi ceritain sedikit dong tentang apa sih Pope's Exorcist itu? Tanpa spoiler tapi ya. Nah, iya siap. Buat kalian yang pengen tahu, The Pope's Exorcist itu ceritanya awalnya jadi ada sekeluarga, ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, ayahnya ini meninggal, terus akhirnya ngewarisin sebuah gereja ke
mereka, ke keluarga mereka. Oh iya, warisannya gereja nih. Iya, keren Gokil, banget ya. gokil. Tapi mereka tuh nggak tahu gereja itu, jadi harus pergi jauh ke situ. Emang tempatnya agak pedalaman ya. Iya, heeh. Terus karena gerejanya ternyata udah nggak pernah dihuni, jadi ya bangunannya rusak-rusak gitulah ya. Harus direnovasi. Akhirnya direnovasi lah sama si istrinya. Terus anak-anaknya nih nggak sengaja kali ya, mungkin main apa gimana, mereka membuka gerbang iblis gitu loh. Jadi di gereja itu dulunya udah dikurung iblis yang jahat banget itu, iblis neraka, dikurung di situ, dikunci, digerbangin. Nah, tapi nggak sengaja pas renov itu salah satu anaknya yang cowok itu nggak sengaja ngebuka gerbang itu. Tuh. Paham. Jadinya ya banyak kejadian-kejadian Akhirnya aneh. inilah iblisnya keluar dan merasuki tadi. Ya, Makanya ada eksorsis itu. eksorsisnya. Nah, The Pops eksorsis. Pops kan ada pendeta. Jadi ya ceritanya ada pendeta terkenal dari situ yang udah pengalaman banget juga, dan jangan salah Nopal, itu film nyata. Oh, kisah nyata? Iya, itu kisah nyata. Wow, tapi emang biasanya kisah nyata tuh bikin makin Iya, kita takut makin, gitu sih, karena gini beneran terjadi loh Iya, di suatu ada tempat. loh di negara Vatikan. Iya, sama terjadi kayak di film Conjuring juga kan. Conjuring itu kan pasti ada pendetanya, ada price-nya. Bahkan salah satu hantu yang paling ikonik di masa kita kayak Falak, itu kan ya ceritanya dia juga seorang biarawati kan. Jadi kayak ada kental banget lah. Tapi ngomongin Falak, kamu dulu nonton Falak gak waktu awal? Nonton tuh pas sekolah ya. Iya, pas jadul sekolahan. banget. Aku ingat itu nonton pas SMP bareng temen-temen di rumah salah satu temenku. Karena kayak waktu itu lagi hits, terus kayak seru kali ya kita nonton horor gitu. Ngide banget ya. Akhirnya kita nonton ya. Terus aku kan penakut ya, jadi kayak nontonnya juga sambil tutup mata gini nih guys. Biasa kan ya orang nonton sebuah horor kayak ya gitulah, tapi seru sih. Tapi seru, Iya, karena emang apalagi ikonik bareng-bareng. banget. Parah sampai sekarang. Sampai sekarang kan, rasanya kalau kita ngomongin hantu, kita bahas hantu tuh yang paling keinget pertama tuh ya salah satunya Falak, karena emang seserem itu. Bahkan aku dulu waktu pertama kali tahu tentang Falak kan backgroundnya aja serem banget. Kalau nggak salah tuh Falak itu ceritanya dia penjaga neraka gitulah, semacam kayak gitu. Jadi emang backgroundnya serem, terus tampilannya juga udah serem banget. Jadi ikonik Mana banget. tinggi banget gitu kan Tinggi ya. cewek Tinggi, iya. gitu kan. Serem lagi mukanya. Serem banget. Makanya sampai sekarang keinget dan masih banyak tahu yang kayak nge-cosplay Falak gitu. Kayak kemarin waktu KKL. Iya di Bandung. Ketemu gak kamu? Iya. Ada kan yang cosplay baju Falak gitu, karena emang masih se-ikonik itu sih menurut. Bahkan kemarin aku naik motor di jalan masih ada yang pakai kaos gambar Falak dari belakang. Iya, jadi kayak iya sampai sekarang masih relevan lah ya hantu. Emang seserem itu sih, apalagi dulu waktu awal munculnya. Iya, apalagi waktu itu masih sekolah kan. Iya. Jadi bener-bener kayak serem. Betul. Oke, Sasha, terima kasih udah datang ya. Makasih juga Makasih Nopal. banyak. Walaupun sebenarnya masih banyak yang kita mau Masih bahas-bahas banyak, lagi yes, seputar betul, perfilman, betul. apalagi itu di film horor menarik banget. Tapi karena kita sama-sama sibuk, Iya. kita mungkin bisa lanjutin ngobrol di lain waktu. Waktunya terbatas. Waktu terbatas. Dan buat teman-teman semua yang nonton, bagi kalian yang nggak mau ketinggalan update seputar perfilman atau obrolan-obrolan seputar perfilman, stay tune di channel kami di podcast Cinetalk, ngobrol film sampai malam. Karena kita bakal selalu update informasi ataupun obrolan-obrolan seputar perfilman Indonesia ataupun mancanegara. Oke? Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena aku Nopal. Oh iya, sorry. Like, comment, share, and subscribe. Oke. Kami pamit undur diri. Aku Nopal dan Aku Syasha. see you guys. Dadah Dadah. semua.